A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami di Majelis Taufiqul Mubtadiin akan bersama-sama kita mudarasah diskusi talabul ilm mudzakarah, dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang amalan ketika kita kehilangan barang. Nah, tentu nanti kita akan membahas juga mengenai amalan-amalan mengkhususkan ayat Quran tertentu itu hal yang disyariatkan atau hal yang terlarang, hal yang boleh atau hal yang tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami bercerita sedikit ya. Kemarin itu di hari apa ya? Di hari Jumat ya. Di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 kami dipertemukan dengan seorang ulama besar, seorang pakar tafsir Al-Quran. Beliau bernama Syekh Profesor Dr. Abdussalam Al-Majidi. Kemudian setelah sholat subuh itu kami duduk bareng dengan beliau, kami berinteraksi bareng dengan beliau, kemudian kami juga ngobrol dengan beliau. Kemudian beliau itu bercerita, ya, beliau itu bercerita, berkisah. Salah satunya adalah pengalaman beliau ketika beliau melakukan ibadah haji dan umroh. Ketika melakukan ibadah haji. Ya, ketika beliau melakukan ibadah haji, ya, beliau itu kehilangan barang. Ya, kehilangan barang, HP ketika itu. Ya, kehilangan HP. Ya, jadi beliau itu kehilangan HP ya ketika tawaf dan ketika bermalam di Mina. Nah, singkat cerita, hilangnya HP ini sudah, kalau dilogikakan itu sudah nggak mungkin ketemu lagi, ya, sudah nggak mungkin ketemu lagi, sudah kayak nggak bisa ketemu lagi, ya. Sampai beliau itu berdoa dengan sebuah doa ya, yang mana doanya ini berbunyi seperti ini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih ijma' baini wa baina hatifi. Atau kalau kita artikan tuh, ya Allah, Tuhan yang mengumpulkan manusia di hari yang mana di hari tersebut, ya, kita nggak meragukan hari itu hari kiamat, ya. Ya Allah, Tuhan yang mengumpulkan manusia di hari akhir, yang maha mengumpulkan makhluknya di hari akhir, pertemukanlah saya dengan barang saya yang hilang. Kalau barang yang hilang HP, kita sebut HP. Kalau barang yang hilang itu uang, kita sebut uang. Jadi Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih ijma' baini wa baina hatifi. Ya Allah, Tuhan yang maha mengumpulkan manusia di hari kiamat, pertemukanlah antara saya dengan HP saya. Doa dengan lafadz seperti ini itu mengisyaratkan di sebuah ayat Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 9. Ya, jadi intinya itu adalah amalan yang beliau ucapkan, ya, ketika beliau kehilangan HP-nya dan sudah putus asa, dan itu ketika tawaf ifadah di haji yang ramenya tidak bisa kita bayangkan, dan itu juga ketika bermalam di Mina yang ramenya juga nggak bisa kita bayangkan, dan ketika itu haji, musim haji. Ternyata doa seperti ini itu juga, doa mirip seperti ini itu ternyata juga diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui amalan ini ya, dan nanti doanya ini akan kita tulis di deskripsi ataupun di kolom komentar, sehingga masing-masing dari kita bisa mengamalkannya. Apakah doa seperti ini itu hal yang dibolehkan atau tidak, hal yang
disunahkan, disyariatkan atau terlarang atau makruh atau haram dan sebagainya? Ya, jawabannya adalah itu adalah hal yang boleh bahkan disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya, hadirin yang dimuliakan Allah, rahimakumullah ta'ala wa hafizakumullah jami'an. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, ya. Ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 50 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Wa hadza dzikrun mubarakun. Jadi Al-Qur'an itu seluruhnya itu berkah. Ya, kita mau mengambil keberkahan dari ayat Quran mana saja, itu adalah hal yang dibolehkan. Sebagian boleh, ayat ini boleh, ayat itu boleh, keseluruhan Al-Quran juga boleh. Maka ketika kita mengamalkan sebuah ayat untuk meminta keberkahan dari Allah dengan ayat tersebut, dan Quran adalah kalam Allah, sifat Allah, maka hakikatnya sebenarnya kita sedang berdoa langsung kepada Allah melalui sifat kalamnya, melalui Al-Quranul Karim, seperti itu. Jadi berdoa dengan ayat ini itu masuk di dalam keumuman berkah yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, ya, hadza dzikrun mubarakun. Jadi kita sedang berdoa dengan Al-Quranul Karim. Kemudian ketika ayat Al-Quran itu mengandung makna atau mengandung arti, ya, yang sesuai dengan hajat yang kita inginkan, itu menjadikan kita lebih optimis, ya. Dan di hadis dikatakan optimis itu termasuk keimanan. Optimis atau al-fa'al itu termasuk hal yang baik, ya. Jadi kita optimis itu adalah hal yang dianjurkan. Maka ketika ada yang bertanya, kenapa antum mengkhususkan ayat ini, tidak mengkhususkan ayat ini? Karena ayat ini memiliki makna yang sesuai, sifat Allah yang sesuai. Sebagaimana ketika kita kena musibah atau sakit, kita doanya ya Syafi. Kita mau mengatakan ya Rahman ya Rahim ketika sakit itu juga boleh. Tapi ya Syafi ini lebih sesuai dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, sehingga doa itu kan disyaratkan harus yakin. Lah, keyakinan kita tuh lebih ketika menyebut nama ya Syafi. Masa ketika kita sakit kita mengatakan ya Qahar, atau ketika sakit kita mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram, boleh juga, nggak ada masalah. Tapi ketika kita mengatakan ya Syafi, kita sebagai hamba itu lebih yakin. Lah, kalau kita yakin doanya lebih mustajab. Nah, maka ketika kita mengatakan doa tadi ketika barang hilang, innaka jami'un nas, kamu maha mengumpulkan. Wong semua makhluk saja bisa dikumpulkan Allah di hari kiamat, apalagi cuma HP. Wong makhluk aja bisa dikumpulkan semua. Maka ketika kita berdoa dengan doa ini, ya, kita itu lebih yakin. Jadi sebenarnya kita maslahatnya itu bukan di Allahnya, karena Allah itu dengan semuanya itu nggak apa-apa. Tapi kita sebagai hamba ini kalau doa kita nggak yakin, itu doa kita nggak akan diterima. Karena hadisnya mengatakan, berdoalah dan kamu yakin doamu dikabulkan. Lah, ketika redaksi ayat itu sesuai dengan hajat kita, yakin itu akan semakin mudah didapatkan. Lah, maka yang pertama, pengkhususan itu bukan soal kenapa pengkhususan? Nah, karena pengkhususan itulah yang menjadikan kita yakin. Yakin itu menjadikan kita doanya diterima. Ya, seperti itu. Dan di syariat itu juga disyariatkan itu optimis. Dalam agama itu kita beroptimis. Jadi mengucapkan doa dari Al-Quran itu dalilnya adalah keumuman ayat yang menyatakan Al-Quran itu berkah, ya, seperti itu. Jadi, dan dalil pengkhususannya apa? Pengkhususannya adalah perintah untuk yakin. Perintah doa itu yakin. Nah, itu dalil kita mengkhususkan ini, karena dengan ayat ini kita lebih yakin, ya kan? Terus pengkhususan dalil lainnya apa? Optimis. Dengan ayat yang sesuai dengan makna hajat kita, kita lebih optimis. Dan di syariah itu disuruh kita untuk optimis, sebagian dari iman. Fa'al itu sebagian dari iman, sebagian dari sesuatu yang mulia. Jadi itu
Kenapa? Dalil yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi." Barang siapa yang sedang baca Quran atau telah baca Quran, maka memohonlah hajatnya kepada Allah setelah baca Quran itu. Jadi Al-Quran itu doa. Jadi semua Al-Quran itu doa. Mau An-Nas sampai Al-Baqarah itu semua doa. Setiap ayatnya doa. Bahkan ketika kita membaca ayat dain ataupun ayat yang bahas tentang utang pun itu adalah doa. Ya. Jadi sama seperti keberkahan Quran tadi. Jadi kita pakai ayat manapun kita sedang berdoa dan itu boleh. Ya, penghususannya dalilnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya berdoa dalam Quran adalah hal yang sunnah. Berdoa dalam Quran adalah hal yang disyariatkan. Maka amalan tadi fix boleh kita amalkan. Bunyi doanya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, Tuhan yang maha mengumpulkan seluruh manusia, fi yaumin la raiba fi, di hari yang tidak kita ragukan, itu hari kiamat. Fajma, pertemukanlah saya. Fajma, pertemukanlah baini, antara saya, wa baina, dan antara, kalau barang yang hilang ya HP saya, kalau yang hilang itu adalah uang, ya uang saya, seperti itu. Jadi ketika kita berdoa dengan ini, kita telah berdoa dengan ayat Al-Quran. Maka sebisa mungkin doanya itu disebutkan dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Karena keberkahan Quran ada di lafadznya itu, bukan di terjemahannya. Seperti itu. Jadi itu doanya. Kemudian kita akan akhiri ya majelis kita ini dengan sebuah kisah ya. Jadi kisah ini yang pertama saya sebutkan kisah dari Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya itu namanya dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin ya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada 6 ayat Al-Quran yang mana 6 ayat ini dinamakan dengan ayat sakinah, ayat pendatang ketenangan. Salah satu dari ayat yang 6 ini adalah ayat surat Taubat yang berbunyi, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin." Ini salah satu ayat sakinah. Ayat sakinah itu ada 6. Ibnul Qayyim bercerita dalam bukunya Madarijus Salikin mengatakan gini. Ya. Wa kana Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah idza staddat alil umur qara'a ayatis sakinah. Ibnu Qayyim mencerita, sesungguhnya guru kami Al-Syekh Ibnu Taimiyah ketika beliau terkena musibah, kegalauan, penyakit atau kegundah gulanaan, beliau membaca ayat sakinah ini. Jadi gurunya itu mengkhususkan ayat sakinah ketika terjadi musibah. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab yang berjudul Madarijus Salikin. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan dinisbatkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Jadi kita bacakan ya. Nah, kisah ini ya disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan ini athar ini dinisbatkan ke Ibnu Abbas. Ya, saya bacakan. Wa an Ibni Abbasin qala, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, idza asira alal mar'ati wiladatuha falyaktub bismillahi la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha ila akhir. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan apabila ada perempuan itu sulit lahiran, maka tulislah bismillahirrahmanirrahim
subhanallahi rabbil arsyil adzim, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian menulis ayat ka'annahum yauma yaronaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ini athar Ibnu Abbas ini dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dari riwayat ke Imam Ahmad sampai dengan sanadnya ke Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi baik ajaran ulama, baik salaf, pak sahabat, dalil Quran, keumuman dalil hadis itu menyatakan bahwasanya melakukan amalan ayat Al-Quran untuk hajat tertentu itu adalah hal yang boleh dan disyariatkan. Maka ketika kita kehilangan ataupun dan sebagainya, dengan yakin, dengan pakaian yang halal, dengan makanan yang halal, tidak ragu kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih ijma' baini wa baina, uang saya yang hilang, wa baina HP saya yang hilang, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan pada pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.